Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah token yang telah mendominasi dunia cryptocurrency beberapa waktu ini. Token apa itu? Token ini cukup mendominasi dunia cryptocurrency beberapa hari yang lalu. Ini bersifat token ya. Anehnya gitu ya. Anehnya dan lebih hebatnya lagi, ini bersifat token dan sekarang dia telah menduduki top rank 50 besar CMC, kadang 30, kadang 50 dan sebagainya gitu. Token ini sudah kalian kenal dan sudah ada juga di Indodax, tapi saya akan membahas lebih dalam. Project apa ini dan token apa ini sehingga dia muncul dan telah mencapai 50 besar top CMC, ya kan? Tiba-tiba seperti itu dan sehebat apa project ini? Project ini atau token ini dinamakan Uniswap. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency yang terbaik di Indonesia. Nah, bicara tentang Uniswap yang kita bisa lihat sekarang harganya $2,3 atau kita konversikan saja ke dalam rupiah biar kalian gampang. Ini saya lihatnya di CoinGecko. Baik di CoinGecko maupun CoinMarketCap, Uniswap ini menempati rank 50 besar di seantero cryptocurrency ya. Dan telah kita bisa lihat bahwasanya volume transaksi 24 jamnya ini mencapai 2,7 triliun ya. Ini 2,7 triliun kalau tidak salah, benar ya, 720 miliar 550 juta, benar ya, 2,7 triliun dengan kapitalisasi pasar mencapai 7,3 triliun ya. Dan ini benar-benar gerget banget dan sekarang harganya 35.000. Bagi yang tidak tahu, Uniswap itu kemarin itu banyak sekali berbagi-bagi koin gratisan yang tidak disangka-sangka banyak sekali orang yang profit di dalamnya. Karena apa? Uniswap ini menciptakan sebuah pionir, menciptakan sebuah solusi bagi selama ini problematika yang ada di dalam cryptocurrency, bukan project kaleng-kaleng yang banyak kali Ponzi yang masih ada di Indonesia. Nah, di Indodax sedang harganya turun sebesar 11,58% dan sekarang harganya 34.832 perak. Di dalam sini saya bukan menjelaskan tentang betapa bagusnya dan sangat rekomendasi sekali untuk membeli Uniswap, bukan. Tetapi saya mau menceritakan bahwa seperti inilah kesuksesan cryptocurrency. Bukan berarti pada dasarnya harga naik terus, bukan berarti pada dasarnya harga terus lonjak dan sebagainya, itu tidak akan ada habisnya. Karena ketidakjelasan antara utilitas dan use case koin itu perlu dipertanyakan. Mau koin, mau token itu semuanya sama aja. Tetapi di sini saya benar-benar kagum. Saya sendiri pribadi benar-benar kagum tentang teknologi apa yang ada di dalam Uniswap. Kalau kita bertanya-tanya apa sebenarnya Uniswap itu, bisa dilihat kita teori di atas kertas banyak sekali ya. Mau di Binance Academy, mau di Indodax Academy, mau di investasi dan sebagainya gitu ya. Banyak banget tentang pembahasan Uniswap itu sendiri. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan teori yang sederhananya aja. Kalau teori di atas kertas kalian banyak banget ya. Silahkan searching mau di Indodax, mau dan sebagainya, ada semuanya. Kalau di Binance Academy, teori di atas kertas adalah Uniswap merupakan protokol bursa terdesentralisasi yang dibangun di atas Ethereum. Jadi Uniswap ini adalah salah satu anaknya Ethereum alias tokennya Ethereum, ERC20. Jadi dia berdiri di bawah naungan ERC20. Merupakan protokol likuiditas otomatis, tidak ada order book atau pihak terpusat yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Uniswap memungkinkan pengguna untuk berdagang tanpa perantara dengan tingkat desentralisasi dan tahan sensor yang tinggi. Project Uniswap itu bisa kalian akses di dalam Uniswap ya, di dalam Uniswap, uniswap.org, dan kalian bisa lihat bahwasanya sekarang likuiditinya mencapai 39 juta dolar. Nah, uniknya sebenarnya Uniswap ini memakai teori lama tetapi dengan bumbu baru kayak gitu ya. Banyak dulu orang yang berkeinginan untuk menciptakan sebuah demand berdasarkan sebuah market, tetapi Uniswap ini memikirkan teori lain atau memikirkan sebuah problematika lain. Problemnya itu apa? Pernah nggak sih kalian mikir bahwasannya kalian ini main di Indodax atau kalian main di market manapun ya, terus kalian ini mau beli itu koin itu sangat susah di harga live price tersebut. Kalian mau jual koin tersebut itu sangat susah. Apalagi modalnya yang sekian ratus juta, sekian puluh juta, atau mungkin miliaran, itu biasanya terkendala sebuah order book
atau terkendala sebuah pending eksekusi, di mana itu sangat tidak nyaman bagi para kita trader sendiri. Misalkan kalian habis beli itu koin atau habis beli itu token, tetapi untuk ngejualnya itu sangat susah dan terjadi perbedaan harga yang sangat jauh pula. Nah, itulah pemecahan yang ingin dipecahkan oleh Uniswap. Uniswap berpikir daripada si koin atau si developer itu atau CEO itu listing di sebuah market besar tetapi tidak ada likuiditas yang alias tidak ada liquidity-nya, maka dia bercita-cita untuk menciptakan sebuah demand yang memang sudah terjamin dari si developer itu tadi. Jadi yang dimaksud di sini adalah tanpa order book. Jadi Uniswap itu adalah sebuah market, bahasa gampangnya market gitu kan. Saya sebut market untuk bahasa orang awam. Kalau kalian bahasa keren-kerennya atau bahasa cryptocurrency-nya, silahkan kalian sendiri searching di Google. Ini saya jelaskan untuk orang awam, jadi supaya gampang dipahami. Uniswap adalah sebuah market, di mana market itu sama seperti halnya market yang lainnya, seperti Indodax dan sebagainya. Tetapi di sini memakai sistem bukan order pending, bukan order beli, bukan order jual, tetapi swap, sistem swap, yang dimana jaminan liquidity-nya alias si developernya itu sudah menjamin token apapun asalkan berbasis ERC20 ya, asalkan berbasis ERC20 itu langsung bisa di listing di Uniswap. Bisa kita lihat di sini kalau kita klik token, banyak sekali token-token yang sudah ada di dalam Uniswap. Jadi apapun itu, walaupun tokennya belum ada di CMC, walaupun tokennya belum ada di CoinGecko, selagi token itu berbasis ERC20 itu langsung bisa dimasukin kayak gitu kan. Oke, sabar dulu. Pasti semuanya langsung pada nanya, kenapa ESX token tidak dimasukkan di Uniswap? Oke, sabar dulu. Karena Uniswap itu membutuhkan pool, dan poolnya itu membutuhkan uang yang cukup banyak, dan saya nggak punya uang sebanyak itu kayak gitu. Walaupun memang keuntungannya sangat banyak, tetap uang saya masih kurang kayak gitu kan. Belum ada investor yang lirik. Saya masih project yang benar-benar meranjak dari bawah. Saya masih mencari sebuah pundi-pundi bagaimana menciptakan sebuah demand, itu aja. Oke, lanjut. Kita bukan bahas tentang ESX token. Lanjut ke Uniswap. Kita bisa lihat bahwa saya di sini banyak sekali token-token yang sudah di listing di dalam Uniswap. Ini listingnya gratis dan tanpa ada biaya apapun. Jadi Uniswap ini memikirkan sebuah problematika yang dialami oleh trader. Bagaimana apabila terjadi sebuah token atau coin listing di sebuah market tetapi tidak ada yang menjaminkan tentang mempertahankan harga token atau coin tersebut. Itu akan merugikan si trader-trader yang tidak menahu token apa itu, koin apa itu, seperti halnya kemarin Indodax telah mendelis Inmax karena Inmax ini telah masuk daftar hitam OJK gitu kan, karena memang ini terindikasi Ponzi, terindikasi multi level marketing, dan ada beberapa koin Indodax juga yang akan dilisting. Nah, di sini banyak sekali yang terjebak. Kalau kalian ingat bahwasanya dulu Inmax itu pernah mencapai harga 150.000 dan sekarang harganya masih 200 sampai 400 perak. Bayangin kalau misalkan kalian beli di 150.000 terus sekarang harganya 400 perak, jantung kalian sehat nggak? Gitu aja, atau ginjal aman, ginjal. Nah, seperti itu ya. Uniswap ini menawarkan sebuah solusi di mana si developer itu atau si pencipta token tersebut harus wajib memasukkan 1:1 antara token dan liquidity yang harus dijaminkan. Jadi, bahasa gampangnya, kalau misalkan saya naruh ESX token sebesar total 1 miliar rupiah, misalkan harganya 100 rupiah gitu kan. Berarti kan kalau misalkan satu ESX token itu 100 rupiah, kalau memang totalnya 1 miliar rupiah, berarti 1 miliar dibagi 100 gitu kan. Berapa? Kurang lebih 10 juta token ESX gitu kan. Nah, 10 juta token ESX ini saya masukkan, dan bukan hanya cuma-cuma tokennya saja. Karena kalau misalkan dimasukkan dengan total supply yang segitu banyak ya, tanpa ada liquidity yang menjaminnya, otomatis harga ESX token akan turun seperti halnya sekarang, sampai turun ke 8 rupiah seperti itu. Karena memang saya mahal-mahal listing di Bilaxi, tetapi tidak ada jaminan pool untuk menjaga liquidity tersebut. Akibatnya banyak orang yang merasa, wah rugi nih beli ini dan sebagainya. Uniswap, nah Uniswap ada syaratnya untuk listing di dalam Uniswap. Bukan listing bahasanya, untuk meng-add di dalam Uniswap, karena gratis, asalkan harus ada poolnya. Untuk sekarang masih gratis, nggak tahu ya nanti ya, karena memang dulu ada project yang mirip seperti ini, pertamanya gratis, habis itu bayar gitu. Kita nggak usah bicara tentang project itu. Nah, lanjut. Ketika saya memberikan atau meng-add token ESX ke dalam Uniswap sebesar 100.000 ESX dengan total harga 100 rupiah, itu saya juga harus naruh duit atau naruh sesuai pair dengan jumlah koin tersebut, seperti halnya sesuai dengan jumlahnya gitu kan. Kalau tokennya jumlahnya 1 miliar, kalau dirupiahkan, saya juga harus naruh duit dalam bentuk pairnya, entah USDT, entah Bitcoin, entah Ethereum. Jadi, apabila ada orang yang bertransaksi, ada orang yang pengen beli token ESX, ya kan? Itu ada jaminan liquidity-nya, dan harga tidak mungkin akan turun secara drastis dalam waktu yang
signifikan gitu. Jadi ini merupakan sebuah solusi di mana para developer harus bekerja keras untuk meningkatkan liquidity. Karena apa? Meningkatkan kepercayaan publik. Semakin besar likuiditasnya, semakin besar poolnya. Kalau di dalam Uniswap ini bahasanya adalah pool, maka semakin besar juga kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Otomatis kalau misalkan kalian beli ESX token, kalau saya nge-add di dalam Uniswap, itu ya kalian nggak akan takut harganya akan turun, karena Uniswap ini melakukan hukum perbandingan kayak gitu ya. Jadi kalau memang kalian saya naruh 1 miliar rupiah dan 1 miliar token, estimasi token tersebut ya kan, nah tidak akan terjadi dump atau tidak akan terjadi pump. Mereka mencapai hukum perbandingan. Apabila ada orang yang membeli ESCX, ya kan, perbandingannya kan berarti ESCX yang ini berkurang, Ethereum-nya ini nambah gitu. Berarti harga ESCX ini akan naik karena supply yang ada di dalam Uniswap tersebut kan, misalkan 10 juta ESCX itu semakin berkurang kayak gitu ya. Kalau memang ada yang menjual ESCX token sebesar menjadikan Ethereum kayak gitu, berarti si ESCX itu turun, Ethereum naik. Jadi nggak mungkin halnya otomatis harga itu akan turun drastis atau dipump drastis. Tidak akan ada market gorengan. Ada sih ada, tetapi tidak akan separah itu. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Manipulasi itu nggak ada yang nggak mungkin. Konspirasi itu di mana-mana. Tapi Uniswap ini meminimalisir gitu kan, meminimalisir adanya sebuah konspirasi seperti itu. Seperti halnya kita lihat misalkan di sini ya, ada Uniswap, kita cek ya, kita cek Uniswap di sini, dan di sini kita lihat total liquidity-nya. Berarti jaminan yang ada di dalam Uniswap adalah totalnya 20 juta gitu kan, total 20 juta gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau transaksi di dalam Uniswap, itu kalian tenang-tenang saja karena sudah ada penjamin sebesar 20 juta dolar. Itu setara berapa tuh ya kan, kurang lebih miliaran atau ratusan miliar lah seperti itu. Jadi harga tidak mungkin turun drastis, walaupun memang masih bisa turun. Kenapa harga Uniswap turun ya? Karena memang harga turun dan naik itu semuanya wajar, asalkan utilitas dan use case-nya jelas. Yang dipertanyakan adalah harga turun terus-menerus tapi utilitas dan use case-nya tidak jelas. Itu yang harus patut dikhawatirkan. Uang kalian tidak akan selamat terhadap koin atau token seperti itu, kayak gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, lalu ada juga sebuah penawaran yang cukup simpel di dalam Uniswap, yaitu penawaran kalian untuk menjadi liquidity provider atau LP ya, di mana kita ditawarkan sebuah sistem investasi dengan 0,3% per transaksi. Itu cukup besar, dan kita bisa langsung mendapatkan profitnya langsung. Contoh, ini adalah tampilannya seperti ini. Misalkan kalian mau menginput add liquidity gitu kan, select token. Misalkan kalian pengen jadi investor ESCX token tanpa bilang-bilang saya, misalkan seperti itu. Wih, gue percaya sama si Adi, tapi gue nggak percaya juga lah sama orangnya kayak gitu. Tapi ESCX tokennya utilitas dan use case-nya oke lah kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Misalkan ESCX token seperti ini, kalian search ESCX kayak gini tidak akan ketemu. Maka dari itu kalian harus meng-add smart contract ESCX tersebut ya. Nah, ada di CoinGecko ya. Di sini tinggal di klik copy aja. Kalian pergi ke Uniswap misalkan. Nah, kayak gini. Nah, di sini ketemu ya ESCX. Kalian terus add. Oke? Terus seperti ini. Nah, kalian di sini harus mempunyai 1:1 antara Ethereum dan ESCX. Ini bisa token apa aja. Misalkan kalian pengen ngedukung Ethereum, kalian pengen ngedukung USDT, kalian pengen ngedukung Bitcoin juga bisa. Ya, juga bisa seperti itu. Misalkan kalian ESCX token ini misalkan 10 juta gitu. 10 juta ESCX token. 10 juta ESCX token berarti harus setara 1 miliar. 1 miliar itu misalkan taruhlah kurang lebih 200 ETH gitu kan, kurang lebih 200 ETH. Nah, misalkan kayak gini, baru langsung kalian harus bisa menggunakan MetaMask dan kayak gini. Jadi, setiap kali orang swap transaksi di dalam ESCX, misalkan ini karena fee-nya adalah 0,3%, mirip-mirip Indodax. Misalkan ada dalam satu hari, itu ada total 10 kali transaksi dengan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu kan 0,3%-nya kurang lebih sekitar 3.000 rupiah gitu kan. Berarti 3.000 kali 10. Berarti kalian akan mendapatkan penghasilan 30.000 rupiah. Ini adalah passive income atau penghasilan yang kita tinggal tidur aja lah. Karena banyak pilihan. Bang, kenapa lu nyontoin ESCX? ESCX kan koin sampah. Ya oke, saya akuin. ESCX kan ini memang belum bernilai sama sekali kayak gitu kan. Kalau kalian bilang ESCX token itu adalah token sampah dalam kurung harganya murah, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian bilang ESCX token sampah dalam kurung nggak jelas, itu menurut saya kalian salah. Karena ESCX token adalah satu-satunya token yang masih bertahan
dengan menggunakan full airdrop, satu-satunya di Indonesia. Indonesia nggak ada yang berani full airdrop, alias semuanya gratisan, nggak ngemis-ngemis ICO, nggak ngemis-ngemis IEO. Oke, saya bangga dengan JSecond walaupun harganya memang masih sampah, tapi nggak sampah-sampah amat lah, masih ada harganya gitu kan. Ya itu tergantung pribadi kalian aja gitu kan. Saya mau memberitahu bahwasanya di dalam Uniswap itu ada semacam kayak seperti ini, liquidity provider. Misalkan kalian pengen, gue pengen banget nih ngedukung token misalkan USDT seperti ini kan. Misalkan USDT seperti ini. Nah, perbandingannya memang harus dengan Ethereum. Jadi kalian kalau misalkan pengen duitnya itu nganggur tapi terus berkembang, itu silahkan kalian bermain di Uniswap aja. Karena memang ini sudah pasti aman, ini bukan proyek kaleng-kaleng. Misalkan kalian invest 100 juta rupiah, tapi harus punya 1:1 dari token tersebut, kayak gitu ya. 1:1 dari koin tersebut. Misalkan kalian satu tokennya misalkan harganya 1000 perak gitu kan. Kalian pengen naruh dengan estimasi 100 juta rupiah. Jadi si token dengan Ethereum-nya itu harus 1:1. Jadi kalau misalkan USDT-nya misal kalian pengen naruh 10.000 USDT, ya kalian harus mempunyai 26,2 Ethereum. Jadi harus punya USDT-nya juga, harus punya 26,2 Ethereum-nya juga. Setelah kalian masukkan ke dalam Uniswap, kalian akan menjadi liquidity provider dan kalian langsung bisa setiap kali transaksi otomatis akan masuk ke saldo wallet MetaMask kalian, seperti itu. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Intinya Uniswap adalah sebuah project yang cukup menarik untuk dibahas gitu kan. Maka dari itu nyalakan lonceng notifikasinya, jangan sampai ketinggalan tentang berita-berita cryptocurrency yang ada. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.